Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melina Putri dengan NIM 1830105031. Saya jurusan Tadris Matematika dengan dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching Ibunda Leli Kurnia SPD MSI. Di video kali ini saya akan menampilkan video proses kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan beberapa keterampilan mengajar, yaitu pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran. Berikut cuplikan videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk bisa melakukan pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semua, pagi ini apakah anak-anak semua sudah sarapan? Oke, berarti masih ada yang belum sarapan ya? Siapa itu? Amel. Kenapa Amel? Gak mau makan pagi. Oh gitu, gak apa-apa. Yang penting kita bisa fokus untuk menerima pembelajaran pagi ini. Tapi kalau Ibu saranin, lebih baiknya kita sarapan pagi terlebih dahulu. Karena perut kosong itu, dan kalau sudah terisi, maka kita juga fokus juga untuk menerima pembelajaran kali ini. Oke, kali ini apakah anak-anak semua hadir? Ibu ambil absen dulu ya. Ini lokal 10B ya. Ada siswanya ada 21 orang. Ketua kelas, apakah ada teman-temannya yang izin atau sakit? Tidak ada, nanti lengkap ya. Oke, terima kasih ketua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini. Kepada ketua disilakan. Semoga dengan membaca doa sebelum memulai pembelajaran kita ini, semoga proses pembelajaran kita lancar sampai akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya kepada Anda semua, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran kita kali ini? Oke, kalau sudah siap, silahkan Anda berdiri semuanya. Anda perhatikan baju serta meja-meja Anda di sekitar, apakah sudah rapi dan sudah bersih? Kalau sudah bersih, silahkan duduk dan persiapkan alat-alat untuk belajar kita pada kali ini. Baik, kalau sudah siap Anda semua untuk memulai pembelajaran kita, Ibu mau mengajak kepada Anda untuk mengingat kembali pembelajaran kita dulu lalu, atau pembelajaran kita waktu pembelajaran Ananda dulu waktu SMP. Ya, ada persamaannya dengan materi kita kali ini, yaitu materi sistem persamaan linear buah variabel. Nah, sistem persamaan linear buah variabel ini nanti ada kaitannya atau ada juga lah persamaannya dengan materi kita kali ini. Coba Anda buka buku Anda, buku paketnya, halaman 98 kalau nggak salah. Coba Anda baca terlebih dahulu ya materi itu, materi itu. Coba Anda baca, Ibu kasih waktu 10 menit untuk membacanya. Disilahkan kepada Anda semua. Nah, sudah siap membacanya. Dari Ananda
ada pertanyaan mengenai yang Anda baca? Iya, kepada Dina. Iya, betul sekali. Materi kita ini ada persamaannya dengan materi kita minggu lalu atau materi SMP kita, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Apa perbedaannya sistem persamaan linear 3 variabel dengan yang 2 variabel? Ya, betul sekali. Perbedaannya adalah di variabelnya. Kalau sistem persamaan linear 2 variabel yang memiliki 2 variabel, sedangkan SPLTV yang memiliki 3 variabel. Oke, kita buat dulu. Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar nanti di media pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya, dari materi SPLTV ini, sistem persamaan linear 3 variabel, kita akan dapat menyusun konsep sistem persamaan linear 3 variabelnya. Yang kedua, kita dapat mengubah suatu masalah yang diketahui ke dalam variabel X, variabel Y, dan variabel Z, atau dengan variabel-variabel lainnya. Kita bisa mengubah suatu permasalahan tersebut ke dalam model matematikanya. Yang ketiga, kita dapat juga menemukan konsep SPLTV ini dengan menggunakan metode substitusi. Nah, dari sistem persamaan linear 2 variabel kan juga ada langkah atau penyelesaian masalah metode substitusi ini. Nah, di sistem persamaan linear 3 variabel ini kita juga menggunakan penyelesaian substitusi tersebut. Sebenarnya metode penyelesaian sistem persamaan linear ini ada banyak sih, ada 4, yaitu substitusi, eliminasi, gabungan, yaitu penyelesaian eliminasi dengan substitusi, dan yang keempat metode determinan. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya menggunakan metode penyelesaian substitusi. Nanti Ibu buatkan peta konsepnya. Ini. Tengok di media Ibu ada gambar ruangan Gramedia. Di situ banyak sekali berbagai macam buku. Nah, Anda semua pernah kan pergi ke Gramedia? Iya, pernah. Nah, di situ Anda semua kalau pergi ke Gramedia itu, Anda semua mau beli buku apa? Iya, ada yang beli buku novel, ada yang beli buku komik, buku pembelajaran, dan buku-buku lainnya. Dalam mengaplikasikannya dalam materi ini, Ibu akan memberikan contoh, yaitu Anjas. Soalnya nanti Ibu catatkan ya, Ibu bacakan dulu. Anjas, Bagas, dan Claudia berbelanja di sebuah Gramedia. Anjas membeli 2 buah buku tulis, 1 pensil, dan sebuah penghapus. Anjas harus membayar 4.700. Itu si Anjas.
Anak-anak semua sudah paham kan pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel? Dia sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel, hanya beda di variabelnya saja. Oke, tadi kan soalnya tadi diketahui siapa tadi? Si Bagas kan? Bukan, si Anjas. Dia membeli apa? Membeli 2 buku tulis, 1 pensil dan penghapus. Dia membeli 2 buku tulis, pensil dan satu buku tulis, 2 pensil, 1 penghapus. Si Claudia lagi ya. Claudia dia membeli 3 buku. Dari si Anjas, Bagas, dan Claudia ini tadi diketahui harganya berbeda-beda ya. Nah, dari pertanyaan kita buatkan berapa ini dulu harga yang dia bayar. Si Anjas dia membeli 2 buku ini, harga 2 buku, 1 pensil dan penghapus dengan seharga 4.700. Pensil dan 1 penghapus dengan harga 7.100. 7.100. Oke, kita bagi dulu ya. Nah, dari yang diketahui ini kita bisa apa langkah selanjutnya? Kita buat yang ditanyanya. Apa yang ditanyanya tadi? Berapa harga untuk sebuah buku, 1 pensil dan 1 penghapus? Langkah yang kedua kita membentuk sebuah model atau cara penyelesaiannya. Yang pertama yang kita lakukan adalah memisalkan suatu nilai yang belum diketahui dengan variabel tertentu. Berarti langkah selanjutnya kita memodelkan matematikanya, mengubah variabel-variabelnya ke dalam bentuk X, Y, dan Z. Oke, kita tukar dulu. Kita misalkan buku tulis ini kita misalkan X, 1 pensil kita misalkan Y, dan 1 penghapus kita misalkan Z. Nanti kita buatkan. Dan langkah yang selanjutnya, temukan solusi dengan model atau cara yang telah kita tentukan, atau tahap penyelesaian atau tahap perencanaan penyelesaian. Nah, kita buatkan model matematikanya dulu. Tadi kan kita misalkan buku tulis ini kan X, ini Z, ini. Berarti persamaan yang pertama 2X ditambah Y ditambah
Z sama dengan 4.300. Selanjutnya, persamaan yang ketiga, Claudia lagi 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7.100. Nah, kayak inilah model matematika untuk penyelesaian soal ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dengan metode substitusinya? Kita sedang mempelajari waktu SMP kan, atau minggu lalu juga sudah kita bahas juga. Bagaimana caranya? Dengan memasukkan nilai variabelnya. Oke, penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan dulu persamaan yang paling sederhana. Dari ketiga persamaan yang tadi, persamaan pertama lebih sederhana. Dari persamaan yang pertama itu, kita nyatakan variabel X sebagai fungsi Y dan Z sebagai fungsi Y dan Z. Berarti kita tentukan yang persamaan yang lebih sederhananya ya. Karena kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Oke, kita selesaikan. Berarti jawab. Persamaan yang pertama kita pilih X ditambah Y sama dengan ditambah Z sama dengan 4.700. Kita jadikan ke Z ya. Z sama dengan 4.700 dikurang 2X dikurang Y. Berarti nilai Z-nya 4.700 dikurang 2X dikurang Y. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan yang keempat. Selanjutnya, kita substitusikan ke variabel Z. Kita substitusikan variabel Z ini ke dalam persamaan kedua untuk mencari persamaan selanjutnya, yaitu kita masukkan nilai Z ini ke persamaan yang kedua. Berarti X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4.300. Jadinya masukkanlah nilai Z-nya X ditambah 2Y ditambah 4.700 dikurang 2X dikurang Y sama dengan 4.300. Nah, di sini yang sesama variabel kita jumlahkan ya, yaitu X dikurang 2X berapa ininya? Min X. Y dikurang 2Y dikurang Y sama dengan Y ditambah 4.700. 4.700 ini kita pindahkan karena dia sesuatu atau variabel sama dengan 4.300 dikurang 4.700. Jadi min X ditambah Y sama dengan min 400. Atau kita ituin X dikurang Y sama dengan 400. Kita mendapatkan persamaan keempat. Sudah kita mendapatkan persamaan yang keempat ini, kita substitusikan lagi variabel Z ke dalam persamaan yang ketiga lagi. Tadi kan sudah kita masukkan ke persamaan yang kedua, kita masukkan ke persamaan yang ketiga kita lagi. Oke, kita masukkan 3X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 7.100. Oke, Ibu silahkanlah kepada Anda untuk melanjutkan persamaan yang ketiga ini. Ibu kasih waktu 5 menit
untuk memasukkan nilai variabel Z-nya ke persamaan ketiga. Oke, kasih waktu 5 menit ya. Oke, kalau sudah siap, berapa persamaan dari persamaan yang kelima untuk memasukkan nilai variabel Z-nya ke persamaan 3 tadi? Ya, kepada Lucy. Berapa persamaannya, Lucy? Ya, betul sekali. X tambah Y sama dengan 2400. Si Lucy sudah memasukkan nilai Z-nya untuk mendapatkan persamaan yang kelima. Dia mendapatkan persamaannya X ditambah Y sama dengan 2400. Jadi ini untuk persamaan yang kelima kita. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan yang kelima ini kita lihat dan kita dapatkan ini merupakan persamaan linear dua variabel karena dia memiliki dua variabelnya. Nah, dari persamaan linear dua variabel ini nanti kita selesaikan juga menggunakan metode substitusi, tapi dengan cara sistem persamaan linear dua variabel. Bagaimana caranya? Sama seperti SPL sistem persamaan linear 3 variabel tadi, kita melihat persamaan yang lebih sederhana dari sistem persamaan linear dua variabel yang kita dapatkan tadi. Nah, kita dapatkan yang persamaan yang lebih sederhana tadi, yaitu min X yang persamaan yang 4, yang ini nih. Ini kan sudah kita perbarui sih, kita sederhanakan. Jadi kita pakai aja yang persamaan ini, yang lebih sederhana. Jadi min X ditambah Y, kita pilih yang persamaan yang sederhana ya, min 400. Kita pindahkan luas, Y sama dengan min 400 ditambah X. Maka kita mendapatkan nilai Y-nya yaitu min 400 ditambah X. Oke, setelah kita dapatkan nilai Y-nya, kita substitusikan pengubah Y ke dalam persamaan yang kedua. Mana yang persamaan yang kedua? Dari sistem persamaan linear variabel dari sistem persamaan linear dua variabel tadi, kita masukkan nilai Y yang ini. Oke, kita masukkan X ditambah min 400 ditambah X sama dengan 2400. X dikurang ini berdekatan jadi kurang 400 ditambah X sama dengan 2400. Yang sesama variabel kita jumlahkan, yaitu 2X sama dengan 2400 ditambah 400. Ya kan? Seperti ini kan? Oh ya. Kita jumlahkan 2X sama dengan 2800. X sama dengan 1600. Berarti kita dapatkan nilai X-nya 1400. 1400. Nah, setelah kita dapatkan nilai X-nya, kita substitusikan ke persamaan ke dalam nilai Y tadi. Karena kita tadi kan sudah mendapatkan nilai X, maka kita akan mencari nilai Y-nya. Persamaan nilai Y-nya kan ini tadi. Jadi kita masukkan nilai X kita min 400 ditambah X sama dengan min 400 ditambah 1400. Jadinya dapat 1000. Berarti kita dapatkan nilai Y-nya 1000. Dari X dan Y ini, tadi X ini variabel untuk buku tulis dan Y variabel untuk pensil. Jadi kita sudah mendapatkan dua variabel. Yang terakhir kita akan mencari variabel yang Z, berapa harga satu buah penghapus. Nah, langkah selanjutnya
kita substitusikan nilai X dan Y ini ke dalam persamaan awal tadi. Ke persamaan awal yang kita pilih, persamaan yang sederhana. Jadi kita masukkan nilai X dan Y kita dan nilai Y ke persamaan pertama. Kita hapus dulu ya, nanti Ibu kirim penyelesaiannya. Memasukkan nilai X dan Y ke persamaan yang pertama yang kita pilih sebagai persamaan sederhana tadi. Ditambah Y tambah Z sama dengan 4.700. Nilai X kita berapa tadi? Dapat 1.400. Ditambah Y dapat 1.000. Ditambah Z sama dengan 4.700. Nah, 1.400 dikali 2 sama dengan 2.800 ditambah 1.000 ditambah Z sama dengan 4.700. Jadi Z sama dengan, kita pindahkan 4.700 dikurang 3.800. Ya kan? Ya. Oke, kita kurangkan 4.700 dikurang 3.800 berapa? 1.000. Berapa tuh? Nah, 1.100. Berapa? 100. Kok 100 sih? 4.700 3.800. 7 dikurang 8. 17 kurang 8? 9. Berarti 900. Berarti harga satu penghapus seharga 900. Bagaimana cara membuatkan kesimpulannya? Oke, ada yang tahu nggak bagaimana cara membuat kesimpulan dari penyelesaian kita tadi? Ya, kepada Dina. Disilahkan. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulannya yang kita dapatkan dari penyelesaian tadi, kesimpulannya yang kita peroleh dari hasil tadi, kita mendapatkan hasil X, Y, Z kita sebanyak tidur gua habis. Sebanyak 1.400,900. Berarti harga satu buah buku, satu buah pensil dan satu buah penghapus harga 1.400,1.900. Jadi begitulah cara penyelesaian dari soal tersebut. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau sudah paham Anda semua, Ibu kasih latihan soal. Tapi latihan soal ini Ibu akan menyelesaikannya secara berkelompok. Ibu bagi dengan 2 kelompok saja. Sebelah kiri Ibu kelompok 1, sebelah kanan Ibu kelompok 2. Nah, latihan soal ini ada di buku paket. Ibu ambilnya di buku paket halaman 102 kalau nggak salah. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 untuk kelompok 1 dan nomor 2 untuk kelompok 2. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan latihan tersebut. Baik, silakan kepada Anda semua. Ibu permisi dulu ya. Baik, kalau sudah siap latihannya, silakan dikumpul latihannya dulu. Karena waktu kita habis ya,
Poin-poinnya itu bisa Anda lihat, untuk contoh soalnya bisa Anda catat di papan tulis yang Ibu jelaskan tadi. Kalau untuk materinya ada itu di buku, atau nanti Ibu kirimkan media pembelajaran kita kali ini di grup Mulia. Untuk minggu besok tolong baca materi kita selanjutnya ya. Untuk PR Ibu kasih di buku paket ya, buku paket aja, atau nanti Ibu kirimkan soalnya di grup. Tolong ketua kelas nanti ingatkan Ibu